زكريا ما أمان زكريا فقط زكريا فقط. الفصل الثالث كله موجود، والفصل الثاني انظر، الفصل الثاني كله موجود، انظر انظر، موجود كله موجود. الفصل الثاني الفصل الأول، الفصل الأول موجود كله. انظر انظر الفصل الأول kelas 1 ada nggak semuanya? Undur. Ada semua apa enggak ada? Illa man, kecuali siapa? Zakaria fakat? Zakaria doang? Ahmad Jindan enggak dihitung? Magam, ada magam, indahu magam. Nah, Ahmad Jindan mafi. Kalau dia cocok insyaallah nanti masuk lagi insyaallah. Kalau cocok ya, nanti istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju ba'da dzalika wa yakhruju ba'da dzalika ila al-mas'a min babi as-safa fayargha 'alayhi wa yas'a ila al-marwah. Fa idza wasala al-marwah husiba lahu marratan wa ruju'uhu ila as-safa marratun ukhra ila 7 marratin. Wa yustaratu kaunuhu ba'da tawafi kudumin aw ruknin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju, dan dia keluar, yaitu orang yang haji atau yang ihram. Orang yang melaksanakan haji dia keluar. Ba'da dzalika setelah dia tawaf. Kemana dia? Ilal mas'a, yaitu ke tempat sa'i. Tempat sa'i min babis sofa, dimulai dari pintu sofa. Fayargo, kemudian dia naik alaihi, ke pintu sofa. Wa yas'a, dan dia berjalan dari pintu sofa ilal marwati, ke marwah. Berarti minas sofa ilal marwah. Fa idza wasala al marwata, apabila dia sudah berjalan dari sofa, kemudian dia fa idza wasala, apabila dia sampai al marwata, ke marwah, husiba, maka dihitung lahu baginya marratan, 1 kali. Wa ruju'uhu, dan baliknya dia ila sofa, ke sofa, dari marwah ke sofa, marratun ukhra, dihitung 1 kali lagi. Berarti jadi berapa kali? 2 kali. Ila 7 marratin, sampai 7 kali. 7 marratin, sampai 7 kali. Wa yushtaratu, dan disyaratkan apa? Kaunuhu, adanya sa'i tersebut, ba'da tawafi kudumin, setelah tawaf kudum, au ruknin, atau setelah tawaf rukun, wa hakadha. Nah, diulang lagi. Wa yakhruju, kemudian dia keluar, ba'da dzalika, setelah tawaf, ya. Kemarin kan kita membahas masalah tawaf. Syaratnya tawaf itu harus suci dari hadas dan daripada kotor, dan menutup seperti sol. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bimanzilatis shalah. Ya, ada hadis. Baik, ada hadis. Itu yang 3 orang tukhalli yantaqilun ila huna, atau Husain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tawafu bimanzilatis shalah. Apa artinya? Tawaf itu kedudukannya sama seperti salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bimanzilatis shalah. Illa annallaha ahalla fihi an-nutqa. Ada hadisnya sampai situ ya. Illa annallaha ahalla fihi an-nutqa. Illa, hanya saja, annallaha, sungguhnya Allah, ahalla, menghalalkan Allah, fihi, waktu tawaf, an-nutqa, berbicara. Nah. Jadi yang namanya tawaf itu seperti apa? Seperti sholat. Cuman Allah menghalalkan dia berbicara ketika apa? Ketika tawaf. Jadi kalau ketika tawaf dia boleh berbicara ya. Tapi berbicaranya yang baik. Berarti apa? Sama, tawaf itu harus punya wudu. Sama, biman zilatis, sama seperti sholat. Nah, terus. Nah, di situ dikatakan apa katanya? Ada, lampunya 2 tuh, masih ada 2 tuh, 1, 2.
Di situ dikatakan apa? Jadi apa namanya? Setelah dia tawaf, kemudian dia naik ke tempat sa'i. Dimulai daripada sofa. Kemudian dia berjalan kemar. Apabila dari sofa, dia berjalan dari sofa, gunung sofa, ya, ke Marwah, dia dihitung berapa? 1. Kemudian dari Marwah ke sofa apa? Makanya kata Rasulullah SAW, ibda'u bima bada'allahu bih. Ada hadis. Ada hadisun masyhur. Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah oleh kalian dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah. Ada hadis. Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah oleh kalian, kata Rasulullah SAW, dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah. Apa itu yang dimulai oleh Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ada ayat Al-Qurannya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara syiar-syiarnya Allah. Itu harus diperhatikan tuh. Nanti kalau misalkan kelas 3, kalau saya nggak ada, nanti kamu ngajar nanti. Bertiga, 1, 2, 3. Ini ngajar Safinah. Ini ngajar hadis Jibril. Ini ngajar Sahih Riyadus. Ya nggak usah takut-takut belajar. Hakata kelas 3. Nanti kelas 3 yang lain sama kelas 2 menghargai teman yang sedang mengajar. Catat, dia anggap yang temannya 3 orang tersebut seperti gurunya sendiri. Jangan berisik. Nanti hari besoknya nanti kelas 3 yang lain lagi, 3 orang lagi. Hari besoknya lagi 3. Jadi gantian. Kelas 2 kapan ngajarnya? Nanti kelas 2 kalau sudah naik ke kelas, iya, jangan kelas 2 langsung ngajar, ya. Begitu karena culangong karena. Naon karena? Ya tetap karena al-fadlu lil mubtadi kata ulama. Al-fadlu wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan bagi generasi pertama. Wa in ahsanal muqtadi, walaupun generasi selanjutnya lebih hebat, ya, tetap keutamaan masih ada dipegang kelas 3 dulu. Walaupun kelas 2 lebih hebat daripada kelas 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi jangan begini disebutkan hebat kelas 3, enggak murojaah, bodoh sarua. Gebug pakai hawayan gitu mah. Nah. Paham tuh? Makanya kata Rasulullah apa tadi? Rasulullah bilang apa? Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah oleh kalian dengan sesuatu yang dimulai oleh apa yang dimulai oleh Allah? Innas safa apa? Wal marwata min syairillah. Sesungguhnya safa, berarti yang disebut di sini apa dulu sof? Kemudian apa min sya'airillahi adalah di antara siar-siarnya Allah. Apa siar Allah di sini yang harus dimuliakan? Kalau orang melaksanakan haji atau umroh tapi dia tidak sa'i, maka tidak sah hajinya atau umrohnya. Nah, fahim dong? Berarti cuman sa'i di sini harus dimulai dari mana? Dari sof, kemudian kemana? Karena Allah menyebut apa? Menyebut yang pertama adalah sof. Setelah sofa apa? Marwah. Apa dalil Al-Qur'annya? Innas safa wal marwata min. Artinya apa? Sesungguhnya safa dan adalah di antara syiar-syiar Allah. Berarti syiar Allah harus diagungkan. Dan ini bukan diagungkan doang, tapi harus dilaksanakan. Karena orang yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk takwanya hati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Harus apa tuh, ya? 3 tuh hadisnya tuh. Baru mulai udah 3. Alhamdulillah. Coba dicatat sini. Nah, lihatin sini, lihatin. Santri harus continue, ya, harus bisa. Ayat Al-Qur'annya apa? Innas safa. Siapa lagi? Wal mar wata. Apa lagi? Oke. Hada min sya'irillahi. Min sya'airillah. Hada inna safa wal marwata min sya'irillahi. Hada Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an hada. Terus hadisnya apa? Ibda'u bima bada'allahu bih. Ada hadis. Mulailah oleh kalian dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah. Apa yang dimulai oleh Allah? Lihatin sini muter. Pertama ini 1. Yang kedua apa?
2. Berarti inna safa apa? Inna safa wal marwata, sesungguhnya safa dan mar adalah di antara syiar-syiar Allah. Hadisnya apa? Ibda'u bima bada Allahu bih. Ini syiar, berarti ini apa? Syiar Allah itu safa syiar Allah, marwah syiar Allah, harus diagungkan dan bukan diagungkan tapi harus laksanakan. Wa may yu'azzim sya'a wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha, apa lagi? Min taqwal qulubi. Kata. Paham tuh? Harus apa tuh dalil-dalilnya? Apalagi kelas 3. Kelas 3 sekarang nyatet. Nanti pasti pondok ulang satu ayat tuh, Anis harus hafal nih, semuanya harus apa? Satu ayat 10 kali diulang. Enggak apa, 20 kali minta sama Allah biar dihafal. Makanya Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau memberikan doa, ijazah doa untuk orang yang menghafal. Apa doanya? Kalau setelah belajar atau setelah menghafal hafalan, doanya begini, Allahumma inni astaudiuka, nanti catat, Allahumma inni astaudiuka ma sami'tuhu wa ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu. Terus apa lagi? Tahfadhuhu alayya wa tarudduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Apa harus apa? Jadi nanti bakal ingat terus. Jadi kalau sudah hafal baca itu doa. Itu doa ijazah dari siapa? Dari Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad. Siapa beliau? Beliau adalah pendiri dakwah, pendiri Darul Lughah, ulama besar. Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ya. Abu Ya Al-Habib Ahmad bin Hasan bukan ulama kecil tapi ulama besar, ya. Dan beliau adalah pendiri Darul Lughah wa dakwah. Semua kalangan habaib ataupun kalangan kiai yang mengikuti metode beliau berhutang budi kepada Habib Hasan bin Ahmad, karena pondok dakwah itu bukan saja di Darul Lughah di Bangia, bukan, tapi tersebar di seluruh penjuru Indo, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus di mana lagi? Di Jakarta, DKI, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, semuanya ada yang namanya Darul Lughah. Ada kita orang berhutang budi, dan setiap af'al, asma yang kita hafalkan semuanya adalah karya-karya Al-Habib Al-Allamah Abu Ya Hasan bin Ahmad Baharun. Lah kita kan enggak di dakwah, tetap kita berhutang jasa sama beliau, dan kita kalau mau ilmu kita manfaat, jangan dilupakan jasa para ulama. Beliau juga ulama, sekaligus Habib, sekaligus ulama. 3 beliau penyesirnya. 1 Habib, darah dagingnya Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau adalah seorang ulama, mengajarkan ilmunya Rasulullah SAW. Dan muridnya banyak yang sukses. Dan yang ketiga, beliau apa? Mengarang kitab. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Hadza huwa pewaris para nabi. Sudah cucu ulama lagi. Jadi dihafalkan. Nah, nanti insyaallah nanti itu doanya nanti kita catat setelah apa? Setelah pengajian, ya. Dihafalkan nanti. Seperti melihat seperti ini, nanti harus haris. Haris itu apa? Haus. Apa artinya harisun? Apa artinya harisun? Haus. Taib. Wain haris mawjud? Ain haris mawjud? Taib. Terus. Jangan ngumpet mulu haris, ya. Jadi enggak kelihatan hidungnya. Ya, kecuali kalau hidung ente panjang baru, ya. Terus apa lagi? Warujuhu ila safa marratan ukhra, ya. Warujuhu, dan kembalinya dia ila safa, ke safa, marratun ukhra, dihitung 1 kali. Ila sabi marratin, sampai 7 kali. Karena dari safa ke marwah panjangnya lebih daripada 400 meter. Hitung aja. Dari sini ke Kaler 1, lari-lari kecil. Dari sini ke lapangan situ, jauh. Dari lapangan ke sini lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali, ya. Dari Safa ke Marwah 1 kali. Dari Marwah ke Safa berapa kali? 2 kali. Dari Marwah ke Safa berapa kali? 3 kali. Dari Marwah ke Safa lagi berapa? Dari Safa ke Marwah lagi berapa? Terus jadi sampai 7 kali. Jangan sampai ditinggal. Nah, kalau orang yang umroh berarti dari situ dia mulai tahallul. Apa tahallul? Yaitu dengan mencukur rambut atau membotakin rambut. Cuman kalau bisa di Mekah itu, kalau bisa ya botakin rambut kita. Karena apa? Di sana nanti rambut kita tumbuhnya di Mekah. Berarti ini rambut namanya sya'run al-Makki. Sya'run apa al-Makki itu? Yang tumbuh di kota
Wah kata. Saya juga nyesel kemarin waktu di Mekah rambutnya nggak dipotong, nggak dibotak, ya nyesel saya. Padahal botak aja semua. Jadi pas pulang tuh seger kelihatan. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Mekah semuanya. Ya. Terus wa yushtaratu dan disyaratkan kaunhu adanya tawaf, adanya sa'i ba'da tawafi kudumin setelah tawaf kudum au rukn atau tawaf rukun. Terus summa yadhhabu yawmal tsamin ila Minan. Kemudian dia berangkat pada hari ke-8 ke Mina. Wa yustahabbu dan disunahkan an yabita agar dia menginap fiha di Minan. Kapan itu? Lailat Arafah, malaman Arafah ila ba'dil isyraqi sampai setelah isyraq, terbit matahari sampai situ. Nah, dia sunnah apa namanya? Berarti sunnah. Berarti nginep di Minan adalah fayadhabu ba'dahu, kemudian dia pergi setelah nginep di Minan, atau setelah kita sampai ke Minan, ila Arafah, ke Arafah, lil wuqufi, untuk wukuf, min zawali yaumit tasi'i, dimulai dari tergelincirnya matahari, itu dekat zuhur, ya, yaumat tasi'i, hari ke-9, sampai kapan? Ila fajri yaumin nahri, sampai waktu subuh hari Idul Adha. Sampai berarti mulainya apa? Dari tanggal 8 pas mau mendekati zuhur, zawali syamsi. Sampai kapan? Yaitu sampai kapan tadi? Sampai waktunya sampai waktu subuh pada hari raya Idul Adha. Dia wukuf di Arafah, ya. Wa yakfi, dan cukup wukuf biha di Arafah, walau lahdatan, walaupun sebentar. Walaupun sebentar, yang penting dia wukuf. Nah, min ahlil ibadati, termasuk apa? Termasuk ahli ibadah, walau naiman, walaupun dia tidur, wa malan, atau bengkok dikit gitu ke tanah Arafah, ya. Malan. Terus apa lagi? Menetap waqifan, dia wukuf di Arafah hatta tagruba syamsu, sampai terbenam matahari. Berarti yang namanya di Arafah tuh nggak apa-apa walaupun sebentar, mau 5 menit, 10 menit, ya. Walaupun sebentar, cuman nengok doang, berangkat lagi, nggak apa. Yang penting wukuf di Arafah. Makanya kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Nah, ada penting, muhim. Asli suraj wa siraj. Nah, ada wukuf di Arafah. Ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Min akbari dzunub man waqafa bi Arafah. Paling gedenya dosa seorang apa? Man waqafa bi Arafah, orang yang wukuf di Arafah, fa dhanna anna Allah lan yaghfirulah. Dia menyangka Allah tidak mengampuni dosa, itu paling gede dosanya. Jadi orang yang wukuf di Arafah berarti dosanya wajib dimaafkan oleh Allah. Khalas, wukuf di Arafah. Makanya Rasulullah apa? Al-hajju Arafah. Arafah itu banyak, ribuan orang, ratusan ribu. Semuanya, ya. Semuanya wukuf di Arafah, tidur. Sunahnya afdalnya apa? Dia diam. Cuman mulainya dari tanggal 9, tanggal 8 sampai apa? Sampai hari raya Idul Adha, waktu subuh hari raya Idul Adha di Arafah, ya. Wah, makanya dibikin tenda-tenda tuh. Nanti mudah-mudahan kita bisa wukuf di Arafah. Nanti setelah di Arafah banyakin doa, ya. Karena di situ setan aja ngelihat orang wukuf di Arafah nangis dia. Apa kata setan? Ya Allah, katanya. Tetap dia juga ingat sama Allah. Aku sesatkan dia dari kecil, tahu-tahu udah gede apa? Dia langsung wukuf kemudian dosa dia diampuni oleh Allah. Wah, kata. Jadi afdol wukuf di mana tadi? Arafah. Ya, banyak orang yang wukuf bukan kita doang, dan semuanya, apalagi rombongan-rombongan seperti Habib Umar bin Hafidh atau Sayyid Ahmad Al-Maliki, selain mereka ceramah, mereka baca doa, wukuf di Arafah itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bareng ke Mekah, ya. Kita nanti bisa bareng wukuf di Arafah, ya. Al-Faqir, antum semuanya, kita bikin tenda, kita ngaji di sono, ya. Kita ceramah, kita buka kitab lagi, kita buka Nailur Roja lagi, ya. Kita buka apa? Setelah nangis, kita berdoa sama Allah. Setelah beres itu apaan? Kita minta sama Allah. Baru sisanya apa? Kita ngaji ilmu nahwu deh. Mahwal ismul mufrad, mahwal ismul musanna, mahwa jam'ud taksir, mahwa jam'ul mudzakkar as-salim, mahwa jam'ul muannas as-salim, mahwal af'alul khamsah wa kam af'alul khamsah. Ya, jangan lupa rotan dibawa lagi. Jadi yang enggak ngapa diapain tuh? Ya enggak mungkin dong, masa wukuf di Arafah di rotan? Kan kita lagi wukuf ya, tapi enggak apa-apa ngaji fikih lagi gitu, ya. Nanti teman-teman kita ceramah.
Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Al-Ustadz Lutfi dari kampung situ. Ceramah di Lutfi. Nah, sebelum berangkat ke Arafah, kita hafalkan hadis 5, 4, atau 10. Waktu selanjutnya kita persilahkan kepada Al-Ustadz Hasbi dari Pasir Kaliki. Nah, ceramah ya, di Arafah. Mengeluarkan ayat Al-Quran dan mengeluarkan hadisnya Rasulullah. Dan menceritakan kisah-kisah tentang Arafah. Waktu yang selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Ahmad Samin dari Banten. Nah, diri dia. Dan waktu yang selanjutnya kita persilahkan kepada Al-Ustadz Wildan. Dari mana? Ajengan dari Ciburial. Bos Babershop. Nggak apa-apa. Suruh dia ceramah. Waktu alhamdulillah saya bernama Wildan. Kerjaan saya di pondok, tukang sapu-sapu. Bakal jadi kenangan sama ente. Makanya sapunya banyak-banyak, rajin-rajin. Jangan satu hari nyapu, 1 hari nggak ada, 1 hari nyapu, 2 hari nggak ada, sapunya nggak ada. Husin juga sama, Husin juga ya. Masa ditugaskan di situ untuk nyapu-nyapu kok masih ada tai burung. Berarti itu nggak dibersihin tuh itu apa namanya? Granit tuh. Padahal tugasnya udah 2 orang. Terus kamar atas siapa ya. Terus orang yang tukang sakit-sakitan, siapa sakit lagi. Nanti pas wukuf di Arafah cerita, saya waktu di pondok sakit-sakit. Ya, udah gitu sakit panas, sakit dingin, meriang. Tambah lagi gatel-gatel. Belum dikit buduk. Cerita nggak di Arafah. Mudah-mudahan sembuh penyakit saya. Ya, si Hilman. Cerita si Hilman. Saya Masya Allah waktu di pondok nggak gemuk-gemuk. Sekarang menjadi enggak apa-apa, ngadu sama Allah. Waquf di indal waquf fi Arafah, ketika waquf di wa hakadha ya. Karena para aulia pas waquf di Arafah mereka nangis, banyakin aurat, salawat sama Rasulullah SAW ya. Makan bareng-bareng ya, waquf di Arafah. Ya kalau misalkan bisa masak enak di sana. Bawa apa? Cuman kan nasi enggak tahu di cateringnya bagaimana, wallah alam bissawab. Saya enggak paham juga ya. Kalau misalkan bawa kompor gas, bawa itu aja. Lauk teri. Ya, tapi jangan pakai jengkol. Ini kan lagi wukuf nih, tinggalkan barang makruh dulu. Masa lagi di Arafah makan jengkol sama pete? Ini saya kalau enggak. Tinggalkan dulu semuanya kita tinggalkan. Yang makruh-makruh kita Indonesia nih, Masya Allah luar biasa, punya kelebihan mereka ya. Padahal lagi waktu santai, ngudud. Lagi ngudud di Arafah ya. Padahal di Arafah banyakin ya kalau ngudud kalau dibolehkan ya nggak apa-apa. Cuman kalau nggak boleh udah mendingan nggak usah. Nanti setelah keluar daripada Arafah baru kita mau makan jengkol pete ya. Karena tempat-tempat yang mulia jangan digunakan kecuali dengan kebaikan. Ya. Al-makan bil makin kata ulama. Al-makan tempat tergantung yang nempatin. Tempat tergantung yang nempatin. Al-makan bil makin. Dulu ini Lamping disebutnya apa? Tempat lewatnya kerbau. Tempat kebo di Lampingnya. Masya Allah nih Lamping nih. Orang pada tahu nih lewat kebo, cina di dia mah. Haji Saib sambil dipoyokin sama orang. Haji Saib ini apa namanya? Tetangganya banyak kebo. Dipoyokin sama orang. Haji Saib waktu dulu. Sekarang Haji Saib diseganin. Ya, seganin. Al-makan bil makin. Berkah ada siapa? Berkah ada santri. Berkah ada pengajian di sini. Ya. Wangi jadinya, Masya Allah. Orang mau lewat sini aja, era Ayah Habib ada ya. Malu ada Muhammad Al-Atos ya kan? Ada Ustadz Hasbi malu tuh ya. Al-makan bil tempat tergantung yang nempatin. Seperti apa lagi tuh? Seperti Darul Habib. Kita orang dengar Darul Habib, Masya Allah. Bahkan pas masuknya kita bawaannya pengen ibadah. Pulangnya aja kita langsung terharu, pengen ikutin pakai gamisnya, imamahnya, ngajinya gimana caranya. Kenapa? Karena tempat tersebut telah disenggahi oleh walinya Allah Subhanahu wa taala, oleh aribillah, oleh ulama besar. Siapa? Yaitu Abuya Ahmad Naufal bin Abdullah. Maka santri-santrinya jadi hebat semua. Kita maksudnya udah segan. Ya. Nisbat kepada siapa? Liman jalasa hunak. Bagi orang yang telah duduk di sana. Siapa? Abuya Naufal katakan al-makan. Tempat tergantung yang coba ente ngelewat arca, tempatnya setan di situ ya, atau bukan arca, pokoknya tempat-tempat yang angker, pasti ente juga takut kan? Sama itu juga al-makan, tempat tergantung yang nempat. Kalau tempat yang nempatinya setan berarti kita juga takut nempatin di situ.
Kenapa? Karena yang nempatin siapa? Setan. Bukan setan dibeset jerona ketan. Ini mah asli namanya syaitan. Apa namanya? Syaitanu. Lil alamiyah wa ziyadati alifin wa nunin. Dia isim alam dan tambah alif dan an. Dia adalah isim goer. Berarti dia enggak berkuasa, dia enggak bisa jaa syaitanun, tapi jaa. Berarti makanya kata Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam Al-Qur'an, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana, sesungguhnya tipu daya setan, kan ada yang tipu daya setan dha'ifa, lemah. Kenapa kok lemah? Ya udah, dalam segi susunan huruf aja dia isim ghair munsharif, enggak tanwin dia. Coba kalau tanwin, jaa syaitonun, ra'aitu syaitonan, marartu. Kita kan takut, ngeri. Kalau ini enggak, jaa syaiton, oh masih domahnya satu. Domahnya saat udah gampang deh. Ya, jadi santri berani dikit. Ini ada burung hantu, langsung. Bukan kayak gitu jadi santri. Ambil batu, cari di mana, lempar tuh burung hantu. Oh kamu enggak rahmatan lil alamin, kan Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa yang bodoh? Saya apa kamu? Kamu yang bodoh. Kenapa? Kamu enggak tahu kalau burung hantu itu sunnah dibun. Ini yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Bukan dipelihara burung hantu tuh. Burung hantu, ular, cecak, apalagi? Burung hantu, ular, cecak, terus apa lagi? Tikus, terus apa lagi? Elang, ya. 5 perkara harus dibunuh, bukan dipelihara. Ular segede-gedenya, ular sanca karena warnanya bagus, dipelihara. Ular sancanya lapar, siapa yang dimakan? Yang punya rumah. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Man raghiba an sunnati, ada barang siapa orang yang benci dengan sunnahku, dengan perjalananku, baik pun dalam melaksanakan pernikahan ataupun merawat binatang yang harus dibunuh, berarti dia bukan umatnya Rasulullah SAW. Serem ya orang sekarang, ini aku punya burung elang, gaya ceritanya gaya. Padahal tiap hari bala datang tuh ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mau pelihara burung yang bagus-bagus deh, ya jalak suren, jalak bali kan halus tuh. Ya meli manuk lakbet hari berde arantepkeun ente mah. Waktu belinya semangat, giliran ngasih makannya enggak ada. Waktu terbang dibiarin ya, hilang tuh 50.000 rupiah. Syarada yashrudu, ya syaradan. Yashrudu 50.000 rupiyatin. Telah kabur 50.000. Siapa? Wa huwa lakbat. Lovber ya, burung lovber ya. Wah kata. Terus si Arifin dari kemarin ngelamun mulu, mau kawin kayaknya Arifin. Mau kawin Bin, dengerin Bin, ngaji Bin. Nah, terus. Nah, wal afdal an yabqa waqifan hatta taghruba asy-syamsu, dan paling utama dia menetap ya, baqiya yabqa baqaan, menetap di Arafah, waqifan dalam keadaan wukuf hatta taghruba asy-syamsu, sampai terbenam matahari, sampai maghrib ya. Wa yukthir min ad-du'a wa tahlili wa tahmidi wal istighfari, dan dia memperbanyak yukthir daripada wazan aktsara yukthiru. Di wukuf di Arafah enggak bisa metang layang-layang. Kata Muhammad, melayani metang layang-layang enggak bisa di sono. Tangkap nanti siapa? Polisi nanti. Terus mau bawa layang-layangnya di mana? Lewat koper. Enggak bisa. Di sini apa? Yukthir min ad-du'a wa tahlil wal tahmidi wal, memperbanyak daripada doa, tahlil, tahmid dan ma'at taubati, disertai dengan taub, wal khusyu'i, dan khusyuk itu apa? Diam anggota tubuh rendah ya, khusyuk, kata khusyuk. Sukunul a'dha, tenang anggota tubuh. Wal bukai, dan nangis dari apa? Minal auzari, daripada dosa-dosa. Nangis daripada apa? Enggak usah takut, ridho ya, Allah yang menentukan. Tahu-taunya ridho jadi pemimpin jemaah haji aja. Ridho Alatos sekarang pemimpin jemaah haji, Masya Allah. Haji apa? Ya enggak tahu rombongan siapa gitu. Dia bawa 300 orang, Masya Allah. Satu orang dapat jatah berapa dia? 1 juta. Berarti kalau 300 berapa? 3 juta, Masya Allah. Pulang haji langsung, anak mau bangun nih, doain. Mau beli tanah, ya kan enggak tahu ya. As-saqi baqi, as-saqi yang menuangkan rahmat pemberian, baqi maha kekal. Siapa? Allah. As-sabbab, kata Abdullah Al-Haddad, as-sabbabu la yazalu yasub. As-sabbabu yang menuangkan rahmat, la yazalu tidak henti-hentinya, yasubbu ya, menuangkan. Siapa yang menuangkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecil hati. Jangan kecil, harus besar hati, besar pendirian ya. Walaupun anak punya enjit cuma datang sekali, sekarang jarang, 2 kali, 3 kali lah bisa dihitung.
Sekarang kemana njit aneh? Nah, enggak apa-apa udah. Mau njit mau siapa kayak enggak usah. Ya la abu la enggak ada kakek, enggak ada abah, enggak ada ini pondok ya. Enggak ada la furushun naimah. Enggak ada kasur-kasur yang empuk di sini ya. Wala tu'amun ladzidzah. Enggak ada makanan-makanan yang enak di sini. Ada pondok, makan seadanya. Ya, thiqatan billah wa tawakkulan alaih, udah percaya sama Allah, tawakal sama Allah. Di Sunda kan nama orang Sunda, cocolan uyah mundahar lauk entong. Gitu ada orang Sunda. Terus ثم يفيد من عرفة بعد الغروب ويؤخر المغرب مع الإشاء إلى مزدلفة. نعم. ويبيت بها ولو لحظة النصف الثاني من ليلة النحر، والأفضل أن يمكث حتى يصلي الفجر، وأن يقف بالأشعر الحرام في تضرع ودعاء واستغفار، وأن يلقط منها 70 حصاة. نعم. والله أعلم الصواب. Tas itu aja dulu. Ganti kitabnya, Safinah. Wallahu a'lamu soal. Ada tentang wukuf di Arafah. Dalilnya udah banyak tuh, keuntungan tuh. Al-Hajju Arafah. Yang pertama ayat Al-Qur'annya innas safa min. Terus hadisnya Rasulullah apa? Ibda'u bima bada'allahu bih. Artinya apa? Mulailah dengan sesuatu yang dimulai oleh apa maksudnya? Yaitu innas safa wal marwata. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Terus ayat Al-Qur'an selanjutnya apa? Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya mengagungkan syiar Allah adalah termasuk takwanya hati. Di Safa sama Marwah, jangan banyak ngomong, jangan banyak cerita, jangan. Di situ kan ada perempuan yang bukan mahram. Udah enggak usah lihat-lihat, enggak usah ya. Nemong heula cenah. Teu kudu nemong heula, teu kudu. Nah, paham tum? Nah, terus sekarang mana hancanya? Halamannya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah membahas masalah syarat-syaratnya sholat. Jadi syaratnya sholat, satu harus bersih daripada dua hadas kecil dan hadas. Yang keduanya harus suci daripada najis di dalam baju, badan dan tempat. Yang ketiganya menutup. Yang keempatnya istiqbalul. Dan menghafal juga sama, menghafal walaupun itu menghafal bukan sholat, tapi kata Rasulullah SAW, khairul majlis mastukbila bihil kiblah. Khairul majlisi, sebaik-baiknya majlis, mastukbila, sesuatu yang menghadap al-kiblata kepada kiblat. Ada hadis. Ada dua orang, satu kakaknya kalau menghafal Al-Quran dia menghadap kiblat, dan adiknya dia kalau menghafal Al-Quran dia membelakangi kiblat. Maka Allah kasih cepat hafalannya orang yang menghadap kiblat. Makanya kata Rasulullah apa? Khairul majlisi mastukbila bihil kiblah. Nah, mastukbila bihi al kiblatu ada. Ya, sebaik-baik majlis adalah yang dihadapkan kepada kiblat. Ada hadis ya. Di dalam apa? Akhlaqul banin. Dulu kita orang ngaji akhlaqul banin. Saya kalau ngaji satu hari berapa? 12 pan. Berapa pan? Nahwu, shorof, fikih, hadis, apalagi tafsir, semuanya berapa pan? 12 pan. Ngaji itu dari mulai jam berapa? Setengah 8. Sampai jam berapa? Setengah 12. Ngaji itu. Ya terus ngaji. Ini masih setengah 11. Masih nggak ada apa-apanya. Kelas 3 alhamdulillah satu jam setengah ngaji. Habib Anis lumayan udah lemes-lemes. Udah begini, udah begitu. Ya. Nah, tapi kata Rasulullah SAW apa? Man wajada ladzatal ilmi. Man wajada ladzatal apa qallama yarghabu fima 'indan nas. Barang siapa orang yang mendapatkan lezatnya ilmu, maka sedikit sekali dia akan menginginkan sesuatu yang ada pada tangan manusia. Dia enggak mau harta, enggak mau duit, kurang doyan. Tapi Allah kirim nanti. Justru orang yang enggak ngecari dunia Allah kirim. Justru yang enggak Allah kirim itu adalah orang yang mengharapkan Tapi kalau orang lezat dengan ilmu nanti rezekinya datang. Min kulli nahiyatin, dari setiap arah pelosok. Wahakadha. Man wajada ladzatal ilmi qallama yarghab fi ma 'indan nas. Mau ngaji 1 jam, 2 jam tetap aja enak ngajinya. Hakadha. Terus apa lagi? Dan di antara salat itu suruh salat harus masuknya waktu ya. Sebagaimana orang yang tukang kencing namanya salisil baul. Apa namanya? Atau perempuan yang udah istihadah, darah kotor keluar terus ya, udah 16 lebih. Dia melebihi batas head paling banyak 15, dia 16, 17 lemas head terus. Berarti itu darahnya bukan darah head tapi darah kot. Dia wudunya orang yang tukang kencing tuh, walaupun lagi sholat dia kencing terus, namanya salisil baul.
Atau orang yang tukang istihadhah, ya, orang yang kena darah kotor, udah 16, 17, 18, 19, 20 terus dari 16 dia nggak pernah berhenti daripada haid, nggak pernah berhenti daripada, maka orang tersebut wudunya kapan? Wudunya setelah masuk waktu sama seperti tayamum. Berarti orang yang tayamum wudunya harus masuk waktu satu. Yang kedua, orang yang masuk waktu itu apa? Yaitu orang yang terkena penyakit salisil, apa salisil bol? Netes kencing. Kata. Yang ketiga siapa? Orang yang kena darah istihadhah sama, dia juga harus apa? Wudunya setelah masuk waktu. 3 orang. Nah, paham tuh. Dan 2 kemarin orang yang nggak boleh bermakmum dan berimam, nggak boleh berjamaah sholatnya, yaitu orang yang ijtihad di dalam kiblat. Dan orang yang tayamum yang mana sholatnya wajib diqad, dia nggak boleh berjamaah sholat. Berarti sendiri-sendiri. Terus, Allahu Akbar. Pegal saya nggak kuat. Nah. Allahumma salli ala Muhammad. Wal ilmu bifardiyatiha, dan mengetahui dengan fardu-fardunya soal. Walla yataqida fardhan min furudiha sunnatan, dan tidak boleh diyakini satu fardu daripada fardu-fardunya salat dianggap enggak boleh. Wajtinabul mubtilati, dan menjauhi pembatalan-pembatalan apa? Salat. Pembatalan salat apa? Ketika salat makan enggak boleh. Walaupun yang dimakan adalah kolhan, kolhun, kolhin, bukan kolak. Tapi apa namanya? Kolhun. Apa kolhun tuh? Jigong. Jigong tuh melebihi gede simsimah wizen. Wizen tuh yang ada di roti coklat. Di roti apa? Roti yang warna itu yang kuning-kuning tuh warna apa? Roti apanya? Roti gambang. Anak kecil biasa tahu roti gambang? Yang buat anak kecil tuh kan itu ada yang kuning-kuning, itu namanya wizen itu segede gitu. Masuk sengaja ke mulut ketika sholat, ke tenggorokan, ke perut, batal sholatnya. Apalagi di atas wijen. Berarti di atas wijen apa namanya? Kolhun. Apa kolhun tuh? Jigong gede, gini jigongnya. Lagi sholat, dia bilang apa? Sayang mubadzir. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin. Sungguhnya orang yang mubadzir adalah teman-temannya udah nggak usah, mendingan telan aja. Lagi sholat, nelan jigong, batal nggak sholatnya? Batal. Sebagaimana orang apa? Ya, banyak ya. Lagi sholat lupa makan, ya. Makan kebuli dia lagi sholat. Nah, batal nggak sholatnya? Batal. Makan permen, ya, lagi sholat permen nggak boleh. Sholat tuh nggak boleh dipermainin, nggak boleh. Terus al-ahdatsu isnani, hadas itu terbagi menjadi 2. Asgoru satu apa? Wa akbaru, dan hadas. Berarti hadas terbagi 2, satu hadas kecil dan hadas bas. Fal asgoru, maka hadas kecil ma'aujabal wudu'a, sesuatu yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan hadas besar ma'aujabal, sesuatu yang mewajibkan mandi junub. Apa itu hadas? Hadas terbagi menjadi 2, satu hadas kecil, 2 hadas besar. Kalau hadas kecil yang mewajibkan wudu seperti apa? Seperti kentut. Seperti apa lagi? Megang perempuan yang bukan dan tidak pakai penghal. Yang tidak membatalkan wudu kita ketika bersentuhan dengan perempuan 3 perkara. Apa itu? 1, zufrun. Apa zufrun? Kuku. Sinnun. Apa sinnun? Gigi. Yang ketiganya sya'run. Apa sya'run? Kuku laki dengan kuku perempuan nempel, begitu nempel ya. Kuku laki dengan kuku perempuan, istri dan suami istri nempel begini. Dia enggak apa namanya? Enggak batal apanya. Kemudian gigi dengan gigi, suami istri giginya dengan gigi ditempelkan gitu. Hakada. Gitu ya. Batal enggak wudunya? Atau rambut laki-laki dengan rambut perempuan ditempelkan, batal apa enggak wudunya? Enggak. Paham tuh? Makanya dulu ada satu ajungan ulama besar, dia bawa anak perempuan pakai cadar. Dihadapkan kepada santri lakinya, kata ajungan, kata ulama tersebut, siapa yang bisa megang anak saya dan tidak membatalkan wudunya, dua-duanya enggak batal wudu, maka saya kawinkan dia dengan anak saya. Akhirnya si murid bilang, al-afu ya syekh. Bilang apa namanya? Al-afu ya syekh. Mohon maaf ya syekh. Ya kan ini pakai cadar anak yang perempuan nih. Dia angkat kakinya. Ini jempolnya dibuka, cadarnya dibuka. Dia langsung pegang apa? Kuku tangan dia dengan jempol kaki perempuan. Begini kan. Gitu sih. Gitu tuh, lihatin tuh. Khalas ya syekh katanya. Kata gue apa? Naam, ente udah kawin sama anak-anak. Cuman apa? Cuman kuku dengan itu namanya lagozun. Apa lagozun? Teka-tek. Kata gurunya, yang megang anak saya enggak batal wudu, akan kawinkan dia dengan anak putri saya. Pakai cadar si anak putrinya. Dibuka, ya syekh, alafu ya syekh, kata anak satu santri yang laki-laki ini, berani nih. Dibuka kakinya, buka. Udah gitu, kuku
kaki jempolnya si anaknya yang perempuan sama jempol si santri tadi, kukunya diginikan, ditempelkan. Khalas ya Syekh. Ya Syekh. Akhirnya, na'am, hadza la yubtilu wudu'a. Ini enggak membatalkan langsung kawin deh itu. Ya. Makanya jadi santri jangan in, tapi harus zakaun. Apa zakaun tuh? Cerdas. Jangan in apa in tuh? Jangan, harus pinter. Ya. Cuman kalau gigi dengan gigi kan belum mahram. Masa dibuka cadarnya alafu ya Syekh. Menengok aneng. Enggak mungkin kan? Mungkin apa enggak? Ya, atau rambut dengan rambut. Alafu ya Syekh. Rambutnya dibuka dengan rambut kita digeserkan kan enggak mungkin. Berarti yang akhaf ma yakun, yang paling penting adalah apa? Az-zufru ma'az-zufri. Kuku dengan kukunya, kuku tangannya dibuka. Ya ketika kelihatan nanti dia pas buka kuku tangan dibuka gitu, kelihatan badannya nanti lekukannya. Paling bahaya gimana kalau kelihatan ininya? Kan bahaya tuh. Susunya perempuan bahaya. Apa? Pinter tuh santri. Apa? Yang dibuka adalah kuku jempol kaki dibuka langsung. Khalas ya Syekh. Kata Syekh, "Na'am, hadza la yubtilul wudu'." Fazawwajaha ba'dahu. Kemudian dinikahkan. Fazawwajahu iyyaha, dinikahkan dia dengan itu perempuan. Setelahnya untung kan? Pulang langsung mau kitab celian. Mau kitab naon karena begitu ada kitab celian ismu. Mentana cek kolot baheula kata orang tua dulu lamun ngaji mun bisa mah balik teh tuh mau kitab-kitab celian. Maksudna mah kitab celian teh naon? Ngaji nepi ka beres nepi ka kau. Sipian, ngaji di sini yang bener. Udah beres, kawin ke orang Lamping. Anak Mang Cece itu ayat tuh. Nah, Sarip, tong balik, kawin tuh. Sudah haji-haji di tukang, ambil. Si Lepi, anak juga nggak mau ketinggalan. Jadi pulang tuh bawa kitab celian. Ilmu dapat kitab celian. Apa kitab celian itu apa? Pamajikan. Yahmilul kitab wa yahmilu sahibatal kitab. Dia membawa kitab dan dia membawa teman yang memiliki kitab. Siapa itu perempuan? Ada orang Arab ditanya, hal tuhibbul laban? Apakah engkau suka susu? Orang Arab dinanya nih ke Arab yang lain. Kata dia apa? Wallahi, tentu demi Allah, saya suka susu. Wa uhibbu dzatal laban. Wa uhibbu, dan aku suka kepada orang yang memiliki susu katanya. Itu namanya lagos, ya. Ada fikih kama hadza, ya. Kelihatan kayak porno kayak apa? Ya, emang itulah kecerdasan orang Arab. Li'anna ulum al-arabiyyah. Li'anna miftahal ulum karena kuncinya ilmu adalah bahasa Arab. Ditanya orang Arab, hal tuhibbul laban? Apakah engkau suka susu? Arab, lelaki yang lain. Arab yang ini yang ditanya pinter dia. Naam, ana uhibbul laban. Ya, saya suka susu. Wa uhibbu dzatal laban. Dan saya suka kepada orang yang memiliki susu. Paham tuh? Alamun nanti pasti ngerti ini tema. Dan saya suka kepada orang yang memiliki susu. Makanya suka kepada perempuan. Oh iya dong, masa suka pada laki-laki? Berarti jeruk makan? Berarti dia suka apa? Suka pada perempuan. Paham tuh? Nah, terus jadi hadas itu apa? Terbagi menjadi dua. Satu hadas kecil, yang kedua hadas. Yang hadas kecil ma'au jabal, sesuatu yang mewajibkan wud. Contohnya apa? Kentut. Berarti setelah kentut dia kalau mau sholat wajib apa? Memegang perempuan yang bukan mahram dan tanpa penghalang. Berarti dia wajib apa? Wud. Terus apa lagi? Hilang akal. Hilang akal, dia habis tidur atau mabok, maka dia wajib wudu kalau mau sholat. Terus apalagi satu, yaitu menyentuh kemaluan anak. Ini ingat menyentuh kemaluan anak. Berarti apa kemaluan anak Adam? Ada titit. Ya, anak kecil lagi kencing, ada ente dipegang sama ente. Ya, biar nggak kena celananya. Berarti batal wudu kamu. Ini kemaluan anak. Bagaimana kemaluan binatang? Kambing lagi apa? Kawin dia kambing sama betina. Ya? Batal apa enggak wudunya dipegang tuh? Anak apa? Titit kambing dipegang. Batal apa enggak? Ayah Manila udah kawin. Nah, kan beres tuh. Ya, dia entok tuh apa namanya? Bebek. Kan udah kawin biasanya kemaluannya suka ngamai itu ke bawah tuh. Suka apa? Kok si Arifin cekal. Terus pegang. Batal enggak wudunya si Arifin? Kenapa enggak batal? Karena hadza kemaluan bukan kemaluan anak Adam. Begitupun kamu megang susu. Ya, susu yang muncrat daripada istri kamu dipegang susunya, itu enggak batal wudunya. Kenapa? Karena itu susu
Tapi kalau susu kucing dipegang, batal apa enggak wudunya? Bukan batal wudu apa namanya? Najis apa enggak? Kalau wudu enggak, kalau bukan wudu maksudnya apa? Kita kalau megang apa namanya susu daripada susu perempuan, istri kita dipegang susunya, mencret itu setelah dia apa? Setelah menyusui bayi, kemudian susunya netes ke tangan kita. Susu istri kita loh, bukan susu orang lain, haram susu orang lain ya. Ini susu istri kita dipegang. Batal apa enggak? Bukan batal apa? Najis apa enggak? Enggak najis. Kenapa? Karena susu anak Adam. Coba kalau susu kucing dipegang. Kucing lagi nyusuin, dipegang susunya. Batal apa? Bukan batal apa? Najis apa enggak? Najis. Begitupun kita kalau ke hutan. Kita megang daun-daunan. Di situ suka ada warna putih-putih. Itu kata ulama apa? Muntahnya ulet. Muntahnya. Di dalam kitab Fathul Mu'in. Muntahnya itu najis. Itu. Daun-daun dia nih. Suka yang daun. Bondas. Eta olab. Daun olab. Hilad olap dipegang muntahnya itu bisa apa? Bisa najis. Lihat dalam kitab Fathul Mu'in. Fahimtum? Jadi yang namanya hadas kecil yang mewajibkan wud. Kalau hadas besar apa? Ma'au jabal husla. Sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Seperti apa? Seperti mimpi. Mimpi keluar apa? Mimpi berpelukan dengan bidadari kemudian keluar sperma. Maka setelah keluar sperma dia wajib jangan dientar-entar karena kalau dientar-entar nanti dijauhin oleh apa tadi kata Rasulullah SAW apa? Salasatun la taqrubuhum al malaikatu. Satu apa? Al junubu. Terus apa lagi? Wal mutadammihu bil khuluqi. Ya, 3 orang yang tidak akan didekatin oleh malaikat. Satu orang yang junub, orang yang memiliki hadas yang keduanya apa? Wasakronu dan orang yang nggak bakal deketin malaikat, mabok. Kamu mau kemana? Saya mau ke sini. Saya mau tidur di atas apa namanya spring bed. Padahal yang ditidurin bukan spring bed, solokan. Dia nggak sadar kalau itu yang ditidurin adalah solok, karena mabok tadi. Ya. Dan orang yang mabok tidak akan deketin oleh malaikat. Yang ketiganya apa? Wal mutadammih bil khuluqi, dan laki-laki yang apa? Belepotan atau banyak bercipratan apa bajunya atau anggota tubuhnya dengan apa? Minyak atau pakaian nggak boleh. Nah, makanya kalau orang junub jangan dientar-entar, langsung dia mandi. Karena kalau entar-entar nanti dia dijauhin oleh malaikat. Husin mimpi, aduh, anak mana jam 12 peting mimpi lagi, aduh gimana nih? Ke air cepetan Sin. Ya. Malam berikutnya mimpi lagi, aduh ini mondok gimana banyak mimpi nih. Malam berikutnya mimpi lagi, rajin amat tuh mimpi ya. Orang yang tukang mimpi gitu ya. Udah nggak kuat tuh, anak nggak kuat. Ini kayaknya udah dol nih. Bautnya udah apa namanya? Udah apa loncer? Apa loncer tuh bahasa Indonesianya? Udah longgar. Wah ini udah longgar nih, baunya udah nggak bener nih. Pulang udah ente. Anak rusuh, mau ngapain? Izin langsung ke abah. Anak nggak kuat, pengen nikah. Udah keras. Sin, no bener itu Sin. Ya nggak kuat bah. Kalau anak diintar-intar, bah anak udah 40 hari mimpi terus bah. Tiap malam mimpi. Tiap malam mimpi. Ini nggak bener bah. Ya udah. Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau pada suatu malam mencari anaknya Abdullah. Pas nggak dicari-cari nggak ada, tahunya lagi tidur di masjid, di pintu gitu, di samping pintu. Pas dibuka, ternyata kemaluan Abdullah lagi berdiri begini. Maka Imam Syafi'i membangun anaknya, ya Allah, ya waladi, irji ilal bait, pulang ke rumah. Pas setelah pulang ke rumah, paginya Imam Syafi'i membuka majlis. Setelah itu Imam Syafi'i mengatakan pada murid-muridnya, siapa yang punya anak perempuan? Saya kawinkan dengan anak saya Abdullah. Maka muridnya bilang, anak ya Imam, saya punya anak perempuan, kawin langsung. Karena menjaga fitnah, menjaga yungus kolot duit loba, jangan kawin. Ya. Ada sebutan sunnah. Husin enggak kuat anak pengen zuat ya, bismillah khalas. Tapi nanti perempuannya sudah ada dulu ya, baru kawin. Kajian ting orang lamping oge bagus, enggak apa-apa. Orang kaler enggak apa-apa. Diarak nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Diarak ya. Siapa yang nikah? Habib Husin bin Syihab. Kau orang mana? Orang kaler. Anaknya saya, anaknya om dengan naon. Ya penting itu suka. Tuhib ya Husin, mana uhibbu? Anak uhibbu hasil kelas. Kawin enggak usah ditelat-telat ya. Al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Illan nikah, kecuali ini 5 perkara yang enggak dianggap tergesa-gesa, di antaranya nikah. Al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesa adalah perbuatan
setan. Kata Rasulullah SAW. Illan nikah, kecuali yang keduanya tajhizal mayyit, menyiapkan mayit, cepat-cepat mayit siapkan, kuburkan. Yang ketiganya apa? Taubatan min fi'li nukri, tobat daripada perbuatan yang mungkar, cepat-cepat. Apalagi qada'a dainin, bayar utang, harus cepat-cepat. Dia enggak tergesa-gesa, enggak dianggap perbuatan setan, enggak. Terus apa lagi? Tajhiza mayyitin, menyiapkan mayit, ya. Bungkus mayit, taubat min fi'li nukri, qada'a dainin, bayar hutang. Terus apa lagi? Kira dhaifin. Kira dhaifin itu apa namanya? Menyuguhi it'amu dhaifin, menyuguhi itu enggak dianggap tergesa-gesa. Al-ajalah minash syaitan, illa, kecuali apa? An-nikah. Satu, taubah min fi'li nukri. Terus apa lagi? Tajhiza mayyitin, ya. Terus apa lagi? Qada'a dainin. Terus apa lagi? Tazwija bikrin. Tazwija, menikahkan anak perawan, anak gadis. Anak gadis jangan dientar-entar. Itu punya adik perempuan perawan. Udah ada yang mau nikah, udah cepetan, udah lihat aja lakinya soleh, kawin kan udah. Tapi kan nanti saya dirunghal. Tahu dirunghal tuh? Apa bahasa Indonesia dirunghal? Nanti saya didahuluin sama adik saya nikah, nggak apa-apa. Kalau anak adiknya perempuan cepet-cepet suruh kawin, ya. Itu dianggapnya apa? Tidak tergesa. Berarti yang tidak tergesa-gesa satu apa? Satu apa nih? Yang keduanya apa? Menyiapkan mayit. Yang ketiganya apa? Bayar hud. Yang keempatnya tobat daripada perbuatan yang Yang kelimanya apa? Menjamu tamu. Yang genapnya apa? Menikahkan anak perawan. Ini perawan ya bahaya. Karena cek kolot baheula nangeuy nog. Tahu ngerti? Boga anak perawan ini kos nangeuy nog. Diesotkeun peupeus. Dilepaskeun peupeus, dicekel cangkel itu karena anak perawan. Kayak megang telur begini, megang telur. Nah, itu punya anak perawan itu seperti orang yang megang telur katanya. Kalau kata orang Sunda, dilepaskan begitu pecah telurnya. Dilepasin pecah telurnya. Kalau dipegang terus seperti gini, nanti apa? Pegel. Itu anak perempuan. Makanya anak perempuan kalau sudah ada yang minang sudah. Langsung apa? Langsung kawinkan lah kata. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Hal min soal? Ada pertanyaan enggak? Abdillah mau kawin nanti, Husin aja belum. Abdillah pengen kawin. Muhammad Atos daftar duluan sebelum Husin sama Abdillah. Ana duluan. Ente masih metang layangan juga ente, ya. Jangan dulu. Nah. Si Arifin Al-Fakir awalan. Al-Fakir. Kenapa Pin ente mau duluan Pin? Udah ngelamun mulu nih. Kata Husin tetap Al-Akbar aula. Al-Akbar atau Al-Kabir aula. Apa yang besar lebih utama? Ya jangan dahuluin, curangong ente. Nah, ya. Nanti kalau udah bener nggak kuat, mimpi tiap malam mimpi 40 hari mimpi terus, ya udah deh lapor deh ke Abah. Bah, anak udah nggak kuat. Abah mau nikah nggak apa-apa, cariin orang Sentul, Gunung Mas mana ke Bah nggak apa. Atau mau besanan sama bapaknya Sehon nggak apa-apa deh. Ya, ada Sehon tuh ya. Atau mau ya yang mana aja Bah, yang penting berkah deh. Soalnya anak udah enggak kuat, udah enggak. Al-ajalah minash syaitan, tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Wa ta'anni minar rahman, dan santai adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Santai, orangnya santai. Waqur, sakinah, wagur, waqor, wibawa. Kalau wa ta'anni minar rahman, wa ta'anni, dan santai adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyatu ala kulli niyyah salih jami'ah syamil hanafi mubarakah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Nanti untuk malam insyaallah kita belajar bahasa Arab ya, kelas 2, kelas 3. Berarti nanti kalau belajar bahasa Arab, kelas 1 duduk paling depan. Ya, kalau rohah kayak gini kelas 3 di depan. Salat 5 waktu kelas 3 di depan. Dan kelas 3 harus salatnya yang ngerti di belakang imam. Kalau imam misalkan batal, salat maghrib imam batal baru 1 rakaat, berarti nanti si makmum maju ke mihrabnya imam. Nah, ngapain dia? Tinggal ngelanjutin. Ya, kalau baru 1 rakaat batal, berarti tinggal ngelanjutin tambah berapa rakaat lagi? 2 rakaat lagi ya.
Paham? Jalan satu, tik, dua, tik, tiga, tinggal lanjutkan. Paham semuanya? Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dihafal, ya dihafal. Jadi orang harus harus semangat kepada ilmu ya. Ilmu terus. Sekarang enggak ada waktu selain mencari ilmu lagi dan enggak ada bosan. Ma fihi malal. Ma fihi malalun wala sa'amatun wala dojarun. Dojar malas. La, dojar bosan. Malal bosan. Sa'amatun bosan. Ma fihi malalun wala sa'amatun wala dojarun. Bal ayyakuna harisan daiman mudawiman. Terus menerus dia continue apa? Fi talabil ilmi, di dalam menuntut madumta saghiran, selagi kamu kecil. Karena kata Imam Syafi'i, man ta'iba saghiran istaraha. Khalas, orang yang capek di waktu kecil, maka dia akan santai nanti di waktu sebaliknya. Orang yang santai di waktu kecil, maka dia akan capek di waktu ngaji udah nggak apa. Orang mau main begini, mau main itu, ala busyrok, ala hawak, tawak, ana saat lubul ilma, ana saat lubul. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oh ya, bagi bawaannya, bagi ya Allah. Bismillah. Bagi ya Allah.